Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kehidupan, serta kesehatan selalu. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius bab 5 ayat 20 sampai 26. Dimuliakanlah Tuhan. Pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, para selamarian dan pendengar dimanapun Anda berada. Dalam bacaan Injil hari ini kita diingatkan agar hidup kita lebih baik daripada ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yesus mengingatkan kita agar membangun kehidupan yang lebih bersahaja dibandingkan dengan mereka, para ahli Taurat. Yesus juga mengingatkan kita untuk melihat kehidupan kita pada inti yang terdalam dari diri kita. Kita harus memerangi kejahatan sampai ke akar-akarnya sebelum hal itu muncul sebagai suatu kejahatan. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali membandingkan kualitas hidup kita dengan kualitas hidup orang lain. Perbuatan demikian bisa memuaskan atau membuat kita bangga, merasa diri hebat daripada orang lain. Tetapi hal itu tidak berguna untuk membangun hidup kita yang sungguh-sungguh menjadi orang yang baik. Kalau kita mau membangun sebagai seorang yang memang berkualitas, bandingkanlah diri kita dengan orang-orang yang berkualitas lebih baik daripada kita, bukan membandingkannya dengan orang yang berkualitasnya lebih rendah daripada kita. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, hari ini kita sungguh-sungguh disadarkan bahwa beribadah itu baik, tetapi jika tanpa ada kedamaian dan persaudaraan, maka segala bentuk kegiatan keagamaan akan seperti api dalam sekam. Tidak ada artinya persembahan tanpa hati yang damai. Untuk itu,
berdamailah dulu dengan saudaramu sebelum memberikan persembahan. Hidup damai harus berjalan seiring dengan keimanan kita. Tidak boleh ini terjadi seperti berat sebelah, tidak boleh seperti itu. Misalnya, tidak bisa kita mementingkan agama kita tanpa hidup damai dengan orang lain. Jika ini terjadi, seperti kita menyimpan bom waktu, di mana sewaktu-waktu itu bisa meledak dan menghancurkan. Kita juga tidak hanya hidup damai yang tidak mendalam, yang tidak memiliki akar yang sungguh-sungguh. Terkadang hanya misalnya ikut-ikutan hanya untuk mencari aman saja dan supaya kita merasa nyaman sendiri. Jika demikian, hal ini tidak akan menemukan kebenaran yang sejati. Untuk itulah keduanya harus seimbang, saling mendukung dan menguatkan. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, kita selalu ditegur oleh Tuhan Yesus jika kita berkata jahil kepada sesama. Dengan demikian kita harus berdamai dan memelihara hidup keagamaan kita dan semua orang. Berdamai bukan berarti kita tidak ada masalah. Berdamai bukan berarti tidak pernah ada konflik. Kita harus berani bermasalah ketika ada kebenaran, keadilan dan kejujuran yang dilanggar. Ketika ada kebenaran, kita harus berjuang untuk memperjuangkan kebenaran. Berdamai juga berarti berani mengampuni, tetapi berani mencintai meskipun kita dibenci oleh orang lain. Berani menjumpai meski tidak disenangi. Untuk itu, kita harus bisa berdamai dengan diri kita sendiri, dengan sesama dan juga dengan Tuhan kita. Dengan kedamaian akan membawa keselarasan, keharmonisan dalam hidup kita dan juga bagi seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Kedamaian yang sejati akan menyingkirkan sikap eksklusivisme, sikap diskriminatif, sikap egois, sikap merasa diri paling benar, dan lain sebagainya. Kebenaran sejati itu bisa merangkul perbedaan, serta merawat kebinekaan, serta menerima orang lain sebagai saudara. Untuk itu, marilah kita saling menjaga kedamaian selama kita hidup di dunia ini. Demikianlah permenungan kita hari ini, dan untuk mengakhiri renungan kita hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, semoga sabdamu hari ini senantiasa menguatkan iman dan perjuangan kami. Kami sadar bahwa sabdamu adalah jalan kebenaran dan kehidupan kami. Doa ini kami serahkan kepadamu Tuhan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.